Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Exo RJM. Bagaimana cara merawat burung murai batu trotol agar tidak jinak? Nah, apa sih keunggulannya burung murai batu trotol yang nggak jinak atau giras-giras gitu ya? Pastinya teman-teman udah pada tahu lah. Apalagi untuk para teman-teman yang suka ngegantang atau pemain murai batu pasti tahu ya. Dan untuk cara merawat trotol biar nggak jinak itu sebenarnya udah banyak banget dibahas oleh teman-teman channel yang lain. Tentunya versi atau pengalaman dari masing-masing ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara merawat burung murai batu trotol biar nggak jinak. Tentunya ini versi saya bos, jadi silakan nanti teman-teman punya hak sepenuhnya untuk memilih mau pakai cara yang mana. Dan saya hanya bisa berpesan pakai cara yang sesuai ya, disesuaikan dengan karakter burung teman-teman, dengan kondisi aktivitas teman-teman, dan mungkin kondisi cuaca atau lingkungan yang ada di lingkungan rumah teman-teman gitu ya. Oke, langsung aja caranya gimana. Di sini kita mempunyai beberapa trotolan, dan alhamdulillah untuk contoh trotolan yang jinak itu lagi nggak ada ya. Maksudnya nggak ada yang jinak di sini. Contohnya kayak gini. Paling jinak itu kayak gini. Ini paling jinak ya. Apalagi yang ini. Kalau ini super giras nih. Ini masih trotol, umurnya itu 1 bulan lebih. Dan teman-teman bisa lihat ya, nggak ada indikasi jinak-jinaknya sama sekali. Oke, langsung aja gimana caranya. Yang pertama yang harus kita lakukan biasanya merawat burung murai batu baik trotol atau burung murai batu yang gacoran itu kan dimulai atau diawali dari pagi hari ya. Jadi di sini kalau berbicara tentang perawatan pagi, apakah trotol itu wajib untuk diembun? Nah, ini menarik ya. Ya, kalau menurut saya tidak wajib tetapi perlu. Maksudnya gimana? Jadi untuk pengembunan burung murai batu trotol itu nggak harus setiap hari ya. Tapi kalau yang biasa saya lakukan cuman 2 hari sekali. Itu untuk pengembunan. Dan untuk pengembunannya pun kita lakukan nggak terlalu pagi ya. Biasanya kalau di tempat saya itu saya keluarkan untuk trotol ya khususnya itu jam 6 lah. Jam 6 itu di sini masih ada sisa-sisa pengembunan. Dan untuk pengembunannya dilakukan di tempat yang lebih tinggi. Kita gantung di tempat yang tinggi seperti ini contohnya. Nah, kita sendiri kan harus diperhatikan kalau trotol itu sedang diembun, jangan sampai dia itu berinteraksi langsung atau melihat burung murai batu yang dewasa atau yang udah gacor itu pamali kalau saya ya bos. Nah, setelah melalui proses pengembunan, kalau emang jadwalnya untuk hari rawatan mandi, silahkan dimandikan sebelum dijemur. Mandinya itu jadwalnya 1 minggu cukup 1 kali aja ya bos untuk trotolan, dengan catatan waktu pemandiannya itu dilakukan agak siangan, jadi bukan mandi sore kalau trotol. Nah itu ya. Kemudian lanjut ya, kalau bukan jadwal mandi berarti langsung kita lakukan penjemuran. Penjemuran di sini tuh harus tipis-tipis aja kalau trotol ya. Dan caranya kalau kita mengejar kebutuhan untuk meliarkan burung murai batu atau menghindari kejinakan pada murai batu trotol maksudnya, untuk penjemurannya itu dilakukan di atas, digantung seperti kita melakukan pengembunan kayak tadi ya. Cukup kita memberikan suhu hangat dengan bantuan sinar matahari pagi. Oke, nah setelah itu apa yang harus kita lakukan? Oh ya, sebelum kita melakukan penjemuran, biasanya itu kan kita memberikan extra fooding berupa jangkrik ya bos.
Nah, untuk tata cara pemberian jangkriknya, contohnya kayak gini bos. Ini keperluan khusus ya, biar burung trotol kita itu nggak jinak. Untuk pemberian extra fooding jangkriknya itu seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Cepuk extra fooding itu kita cabut dulu, kita masuki beberapa jangkrik. Kalau saya itu menyarankan untuk trotol itu pemberian jangkriknya minimal itu 10 aja, 10 pagi dan 10 sore. Kemudian seperti ini ya, kita masukkan ke dalam dengan ditutup tangan kita. Ini menghindari burung trotol itu jinak ya. Nah, ini untuk trotol itu kalau saya pribadi nggak menuntut banyak ya dari seekor trotol. Apa sih yang harus kita tuntut dari murai batu trotol? Biasanya kan banyak sekali teman-teman yang ngebahas tata cara untuk trotol biar gacor, biar trotol narung dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi enggak ya, saya malah bingung kalau kayak gitu. Jadi untuk trotol, kalau bagi saya sendiri itu ada dua faktor yang harus, dua poin yang harus difokuskan. Jadi kita fokus yang pertama itu kesehatan, biar mereka itu enggak terjadi malnutrisi. Jadi kita penuhi kebutuhan protein, mineralnya, vitaminnya dengan cara pemberian pakan yang bervariatif. Kemudian untuk poin yang kedua adalah belajar ya, fokus untuk belajar, yaitu pemasteran. Itu aja ya. Untuk settingan-settingan biar trotol gacor, trotol factory itu nanti aja bos, ada waktunya ya bos. Oke, kita lanjut. Setelah tadi penjemuran, burung trotol kita masukkan ke dalam rumah, dan di dalam rumah itu bisa diablak, bisa dikerodong. Kalau menurut saya itu bisa dibagi menjadi dua golongan sesuai dengan umurnya ya bos. Contohnya kayak gini. Kalau kita itu pelihara trotol yang umurnya masih di bawah 1 bulan kayak gini. Ini contohnya ya. Dalam kesehariannya itu kita ablak aja, dengan catatan kita gantung di tempat gantungan yang agak tinggian. Nah, jadi nanti nggak memicu kejinakan. Kalau terlalu rendah dan sering berinteraksi dengan manusia, bisa terjadi kejinakan. Mengapa saya mempunyai pemikiran kalau trotol di bawah 1 bulan itu harus diablak untuk hariannya? Karena trotol yang masih di bawah 1 bulan atau di bawah 2 bulan mungkin ya, untuk patokannya itu trotol yang belum mentok ekornya. Kalau menurut saya itu harus diablak, karena mereka itu sedang dalam tahapan perkembangan, baik itu perkembangan saraf ataupun perkembangan caturangganya. Bentuk tubuhnya baik otot kaki, tulang-tulangan sayap, paruh dan lain sebagainya. Jadi di sini itu mereka harus banyak makan dengan cara kita berikan waktu atau peluang untuk dia lebih aktif di dalam sangkar. Nah, biasanya kalau nggak dikerodong itu trotol kan biasanya lebih aktif ya bos, lebih aktif, baik itu naik turun pangkringan, loncat ke jeruji, terbang-terbang di dalam sangkar. Lama kelamaan dia itu nanti akan lapar ya, karena udah mengeluarkan sedikit banyak energi, dan pastinya burung tersebut nanti akan lebih banyak makan fur atau makanan yang kita berikan lah. Nah, di sini itu akan sangat membantu dan memicu burung tersebut untuk lebih berkembang atau mengembangkan tubuhnya. Nah, ini sangat penting kalau menurut saya ya, dalam hal pengkerodongan itu harus dicermati dan harus kita benar-benar tahu ya bos. Lalu umur berapa sih trotol itu kalau dikerodong hariannya? Nah, contohnya ini. Oh ini belum. Ini karena belum mentok untuk ekornya ya.
patokannya ekornya aja bos. Kalau ekornya belum mentok berarti dia itu masih panjang dalam tahapan perkembangan tubuhnya. Nah kalau udah umurnya kayak gini nih bos, ini ekornya udah mentok, jadi ini hariannya harus dikerodong. Di samping kita untuk membangun mentalnya, juga ini sangat penting untuk kita menjaga burung tersebut agar tidak jinak. Nah contohnya kayak gini ya, ini ekornya udah mentok karena ini betina bos. Sebenarnya sih kalau untuk trotolan betina itu nggak wajib untuk giras ya. Jadi kalau jinak pun bagus sebenarnya, karena untuk betina itu biasanya yang bertanggung jawab untuk mengerami telur. Jadi ketika burung betina itu terlalu giras, terlalu sensitif, ketika kita intip sarangnya atau kita kasih suara-suara yang ngegendak, nanti dia akan keluar masuk glodok dan akan merugikan pada telurnya gitu ya. Oke, setelah itu tadi dimasukkan ke dalam rumah, tentunya kita berikan pemasteran ya bos ya, dengan cara kalau siang itu biasanya kita pakai burung hidup, kalau sore kita pakai MP3 ya. Nah setelah kita istirahatkan di dalam rumah, sorenya kita keluarkan lagi, kita berikan extra fooding jangkrik 10 lagi ya bos, 10 lagi. Setelah itu nggak usah kita gantung di depan. Kalau pemberian extra fooding jam sorenya itu jam 4:30 lah, kita langsung aja kerodong dan istirahatkan lagi kayak gitu ya bos ya. Sangat simpel sekali dan ini dilakukan secara rutin. Insya Allah burung teman-teman itu nggak ada yang namanya jinak ya. Tentunya untuk patokannya itu ada dua faktor yang harus kita pegang. Yang pertama adalah hindari interaksi langsung secara berlebihan. Yang kedua adalah jangan sampai kita memanjakan burung-burung trotol kita. Jadi ini adalah faktor dasar yang harus kita pegang untuk menghindari burung trotol kita itu jinak. Oke. Oh ya, mungkin ada yang bertanya kalau untuk extra foodingnya yang bagus itu jenis apa aja. Yang utama itu jangkrik. Kalau untuk kroto itu untuk selingan aja, kroto dan juga cacing itu bisa kita berikan seminggu 2 kali bisa, cocok. Silahkan ya bos dilakukan, dan saya peringatkan untuk diri saya pribadi dan teman-teman, jangan pakai ulet kandang untuk perawatan trotol, bahaya ya bos. Semoga bermanfaat ya bos. Kalau ada teman-teman mungkin masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita, silahkan tulis di kolom komentar ya bos. Dan saya sangat berharap sekali untuk masukannya ya dari teman-teman, ataupun kritik dan saran silahkan monggo ditulis di kolom komentar aja. Insya Allah kita akan respon, kita akan ya sharing-sharing di sini ya bos. Ya, kita ketemu lagi di video-video terbaru dari XORJM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.